Baik, selamat pagi. Assalamualaikum. Dengar nggak ini? Waalaikumsalam. Saya absen dulu ya, pakai foto. Jadi yang mau ngaktifkan kamera tak kasih waktu 5 detik ya. Absen foto dulu. No. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, saya absen. Nah, hari ini kita akan masuk ke, ternyata karena minggu kemarin nggak masuk, itu kita kurang satu bab, tapi bab ini sebetulnya juga tidak begitu, tidak begitu susah pembahasannya, karena nggak kayak yang sebelumnya ya, ada kebudayaan non benda itu aja udah bingung kita. Ya saya awal-awalnya juga waktu memahami juga agak bingung, tapi begitu setelah tahu maksudnya dan seterusnya, tapi kan butuh penjelasan. Nah, untuk yang di bab yang berikutnya, di bab kedua, ini bukan tidak ada penugasan nantinya, penugasannya akan berupa ulangan. Jadi kita akan ulangan minggu depan ya tentang bab yang kedua ini. Jadi hari ini kita akan mencermati bab yang kedua ini dengan memahami apa sih sebenarnya yang diusung dari bab kedua ini untuk penugasannya. Karena, nah saya bukakan. Karena pada intinya di bab yang kedua ini yang kita bahas itu kan sebentar lagi load untuk sharingnya. Nah, yang kita bahas adalah rekayasa wirausaha produk teknologi transportasi dan logistik. Produk teknologi transportasi dan logistik. Ini mikirnya udah macam-macam. Pak, produk teknologi transportasi berarti sudah yang kayak Gojek, itu ya, Grab, Uber gitu. Sebenarnya ya harusnya ke arah sana ya dari pengertian kalimatnya. Tapi ini buku ini waktu dibuat itu kan tahun 2013 ya, K 2013, cetakan 2016 yang dimana kegiatan transportasi online atau daring itu belum yang membooming, masih dalam angan-angan. Memang ada sih kayak delivery, terus transportasi logistik itu orang asumsinya sudah kayak jasa pengiriman, titipan kilat dan seterusnya. Yang seperti itu. Memang harusnya harusnya bahasnya seperti itu, tapi di sini kita membahas adalah yang kita bahas adalah di jasa wirausaha produk teknologi transportasi dan logistik adalah kita membuat suatu kemasan ya, yang dimana kemasan ini akan memudahkan dalam mentransportasikan logistik. Logistik itu barang ya. Ya, logistik itu adalah barang. Di mana barang ini itu kondisinya macam-macam, apa yang akan kita buat kemasannya nanti. Kondisi dalam arti karena barang ini membutuhkan, contoh kita mau ngirim makanan dingin, cold ya, berarti kan kemasannya harus kemasan yang bisa menahan temperatur ini untuk tidak mudah naik ya, walaupun lingkungan sekitarnya mungkin suhunya naik maupun turun. Itu contohnya. Yang kedua, membuat suatu produk kemasan logistik di mana logistik atau barangnya ini tidak, ya contohnya kita bawa piring tidak mudah pecah, kita bawa pakaiannya tidak mudah kotor dan seterusnya, tidak mudah basah dan seterusnya. Intinya seperti itu. Oke, kita masuk aja ke babnya. Jadi wirausaha produk teknologi transportasi dan logistik. Seperti biasa kita akan jumpai 6 pokok pikiran utama dari kegiatan wirausaha, yaitu ada karakteristik sendiri. Kita akan pelajari karakteristik dari kewirausahaan ini, ya teknologi transportasi dan logistik, terus perencanaannya, perancangan dan produksi barangnya ya, terus perhitungan biaya produksi, pemasaran langsung produknya ya, kita juga ngurusi pemasarannya ya, karena kita wirausaha ya, prakarya dan kewirausahaan. Jadi PKWU ini tidak hanya bikin karya, tapi juga bagaimana caranya supaya barang kita itu bisa dipasarkan. Yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi meliputi kuat enggaknya barang yang kita buat, harganya masuk akal enggak? Karena kalau harganya enggak masuk akal juga kita enggak mungkin bisa menjualnya. Oke, next berikutnya untuk produk transportasi dan logistik. Seperti biasa tujuan pembelajaran nanti bisa dicermati sendiri, ada menghayati, untuk akal pikiran, untuk perilaku jujur, mendesain, membuat dan mengemas dan seterusnya, mempresentasikan, melakukan evaluasi.
Ya, karakteristik kewirausahaan nanti bisa dicermati sendiri, tapi pada dasarnya seperti yang semester kemarin, seperti bab yang pertama kemarin, ada percayaan diri, ada orientasi pada tugas dan hasil, berani ambil resiko, kepemimpinan, originalitas, keaslian, ya, terus orientasi ke masa depan. Nah, faktor penyebabnya apa yang tidak membuat tidak berhasil ya anti dari yang lainnya, ketidakpercayaan, tidak orientasi pada masa depan dan seterusnya. Ya. Baik, kita masuk ke poin B, perencanaan usaha produk transportasi dan logistik. Nah, intinya adalah transportasi adalah proses perpindahan orang atau barang dari satu tempat ke yang lainnya. Pada awal peradaban, manusia menggunakan cara paling sederhana, yaitu menggunakan kemampuan tubuhnya dijinjing, diangkat, dipikul, dan seterusnya. Nah, kemudian menggunakan peralatan ya. Nah, contohnya ini pedati yang ditarik dengan hewan. Nah, ini zaman saya masih TK dulu, ya tahun 80-an itu ini kayak gini ini masih banyak ya di pinggir-pinggir jalan di daerah Perak sana. Ya pedati dengan memanfaatkan sapi ini ya. Kalau jalan mak kelundung ini ada kalungnya kelundungan, sementara yang dibawa biasanya bambu yang panjang-panjang. Ya biasanya dari kapal kayu ya. Ya ini kan biasanya dikirim ke luar-luar pulau untuk kebutuhan pembangunan dan seterusnya. Nah, berikutnya ada pesawat. Pesawat ini bisa untuk kargo, barang maupun manusia. Pesawat terbang untuk transportasi manusia. Ya, kita mikirnya alat transportasinya. Nah, berikutnya ada rakit. Nah, kalau di air ada rakit. Ya. Ini semua sebetulnya kayak rakit dan juga ini ya untuk barang. Nah, ini barang kalau di tambang itu ada yang namanya conveyor belt atau sabuk berjalan ini ya. Biasanya untuk hasil-hasil tambang. Ya, untuk mendistribusikan ke tempat penyimpanan ya storage atau lapangan simpan atau untuk menuju proses pengolahan selanjutnya. Ini untuk manusia elevator itu kan lift, ini eskalator berarti ya. Eskalator. Nah, ini juga transportasi, mikirnya udah transportasi perpindahan ya lewat papan surfing untuk meluncur di atas pasir atau sand dune ini. Oke, dan seterusnya. Nah, ini transportasi barang yang dimana nanti kita akan melakukan desain-desain. Nampan yang berisi gelas. Nah, ini gelas ini kan yang ini didistribusikan sebenarnya bukan gelasnya aja, tapi isi dari gelasnya. Cairan ditaruh di gelas, air taruh gelas, sirup, segala macam gelas ya, untuk konsumsi manusia pastinya. Nah, ini setelah ditaruh di gelas, yang jadi masalah kalau kita bawa 2 gelas nggak ada masalah, 2 gelas nggak ada masalah, 3 gelas mungkin nggak ada masalah, bisa ditangkup. Begitu 4 gelas kan agak susah ya. Kecuali kalau gelasnya kosong dengan jari bisa ya, dicangkup gitu bisa, nggak ada masalah. Tapi begitu sudah sangat banyak, ya kita butuh nampan. Nah, nampan ini adalah desain yang akan kita buat salah satunya nantinya. Yang dimana ini adalah perkembangan dari kebutuhan manusia. Fungsionalnya apa? Membawa beberapa atau banyak alat yang digunakan, membawa beberapa atau banyak gelas seperti ini. Nah, ini juga air, cara naikkan ke atas. Dulu pakai timba yang dikerek, kemudian pakai apa? Pakai pompa air, pakai pipa, pakai selang, dan seterusnya. Ya, yang ingin dipindahkan apa? Air. Nah, di sini intinya dalam alat transportasi barang itu kita ada perbedaan-perbedaan. Yang pertama karena jarak, ya, karena medan yang dilalui, karena sistem penggerak, ya sistem penggeraknya yang seperti apa, terus sistem kendalinya yang seperti apa, terus sumber dayanya dari mana, terus jenis barangnya, ya. Ini muter ini ya. Jadi di sini ada kebutuhannya, ini kita muter aja. Nah, di sini kebutuhannya nanti kalau jenis barang ada buah, botol, telur, dan seterusnya. Dekat, sedang, jauh untuk jaraknya. Medan, daratan, air, udara, dan seterusnya. Jadi ini nanti bisa jadi referensi tentang apa yang mau saya buat ya Pak ya, nanti di penugasan atau di penugasan yang saya buat ulangan minggu depan. Ya. Nah, terus alat transportasi barang, kita fokus pada medan yang dilalui. Ada darat, air, dan udara. Di sini kalau daratan, dibedain jalan setapak, tanjakan, lantai keramik, dan lain-lain. Harus kuat, harus lemah, danau, laut, dan seterusnya. Kalau udara nanti ya, udara itu medan yang apa ya?
Mungkin ada airportnya pakai pesawat, nggak ada airportnya ya kita butuh helikopter, contohnya kayak gitu. Take off-nya harus yang vertikal, take off-nya bisa seperti pesawat itu Pak, butuh runway gitu ya, berarti beda-beda nanti. Ya. Nah seterusnya. Itu untuk alat transportasi ya kita ngomongin seperti itu. Nah transportasi untuk logistik umumnya kayak tadi ya, gelas nggak ada masalah, tapi kalau gelas aqua kalau terlalu banyak di kerdus terlalu banyak ya berarti pakai truk ya, trucking. Begitu di tempat pengiriman mungkin kan nggak langsung habis, berarti kita butuh penyimpanan, gudang, storage. Sebelum nanti ditransportasikan ke tujuan akhir menuju ke konsumen. Ya, dan seterusnya. Ini telur juga, telur itu kalau udah terlalu banyak pakai rak gini ya. Nah, ini juga. Nah, pakai truk terus ditaruh di gudang. Dan seterusnya. Nah, inti dari hal yang akan kita buat nanti ya seperti itu ya, untuk tempat telur, tempat gelas, dan seterusnya. Nah, produk ini kita harus paham. Paham dari apa? Ya, contoh, kalau untuk rak telur berarti materialnya apa? Tekniknya gimana supaya nggak mudah rusak? Estetis itu estetikanya, bukan elastis ya. Kalau elastis itu yang molor-molor itu ya. Estetis itu kayak estetika itu bagus apa enggak. Terus rak telur itu dari apa? Kerdus ya. Jangan sampai karena makanan nanti yang kita menggunakan rak telur yang gilani, contohnya ekonomis enggak, murah enggak. Jangan sampai tempatnya lebih mahal daripada barang yang dibawa. Nah, penggunanya dimudahkan tidak. Fungsinya aman enggak? Bisa enggak melindungi dari barang yang atau produk yang kita berusaha bawa. Nah, nanti perancangan produksi, transportasi, dan logistik akan seperti ini. Kita mengidentifikasi masalah. Contoh ya, telur itu kan kalau dibawa tangan nggak ada masalah, plastik nggak ada masalah, tapi kalau terlalu banyak, kresek gitu aja, ketindihan mungkin lebih dari tekanan 1 kilo udah pecah dia. Artinya kalau satu telur itu ditindih sampai 10 tumpuk yang 1 kilo gitu, 1 kiloan 10 tumpuk ya pecah dia nggak kuat. Makanya ini diidentifikasi masalah. Oh berarti butuh untuk melindungi. Supaya apa? Supaya tidak mudah pecah. Nah kalau di sini konsumen membeli 4 buah jus buah dalam gelas plastik. 2 buah nggak ada masalah. Kalau udah 4 buah gelas plastik gimana cara membawanya? Terus usaha catering ada 3 masalah yang kebetulan yang diusung. Harus membawa 100 buah piring dan 100 pasang sendok garpu ke pesta kebun yang nggak bisa dilalui mobil atau kendaraan. Gimana caranya? Alatnya apa? Nah itu kita desain. Panen jamur. Rak jamur disusun vertikal ke atas untuk membuat alat ini mempermudah proses pemanenan. Nah caranya gimana? Oke, cari solusi dengan curah pendapat ya. Diskusinya kamu nanti lewat internet. Inspirasinya juga cari lewat internet. Ya dan seterusnya. Nah di sini ada untuk rak gelas kita buat desainnya kayak gini. Ya untuk bawa piring kayak gini, pakai ransel, pakai ini ya, troli, pakai troli yang model kotak, bak, piring miring, segala macam, pakai kardus dan seterusnya. Nah di jinjing tangan juga bisa. Nah ini curah mendapat. Nah ini untuk panen jamur. Nah ini raknya tersusun ke atas, jamurnya tinggal dipetik. Nah ini kalau kita mulai turun ke bawah, ini tinggal taruh bagian bawah dan seterusnya. Rasionalisasi, ide itu juga harus rasionalisasi. Jangan sampai nggak rasional ya, nggak masuk akal ini kalau buat bawa ini gampang tumpah. Nah ini yang kayak gini. Oh ternyata dengan desain 4 gelas kayak gini yang pakai pegangan gini rasional, bagus kok, estetis ya, nggak ada masalah dengan keindahannya, aman juga, nggak mudah tumpah, nggak kayak dikresek gitu aja kadang miring tumpah. Sendok dan garpu serta piringnya, nah ini dengan tersusun ke atas bagus dan nggak ada masalah. Yang kayak gini juga nggak ada masalah, bisa dibawa berdua. Ini rak ini ya, rak untuk panen jamur, oh ternyata yang seperti ini juga bagus, nggak ada masalah. Intinya bisa diimplementasikan, ada unsur estetikanya. Nah, seperti itu. Oke, dan seterusnya. Jadi intinya minggu depan adalah kita mendesain alat-alat seperti ini, tapi jangan terpaut jadi kamu bisa riset dulu sebelum nanti minggu depan mengerjakannya. Jangan terpaut di rak untuk jamur, piring, membawa piring atau membawa gelas, jangan. Telur bisa juga nanti. Rak telur untuk dapur supaya bisa digunakan untuk menyimpan. Karena kadang kita kalau beli telur, Pak, mumpung murah kan belinya nggak hanya sekilo, 4 kilo gitu lah ya. Telur itu bisa untuk diolah macam-macam, buat makan, buat kue.
bisa untuk minuman juga dan seterusnya. Ya, es krim itu kan dicampur telur ya supaya gurih, supaya enak. Nah itu terus gimana ya, kita buat rak telur Pak supaya nanti kalau dikresek kan gampang pecah tuh ya. Nah ini bisa ditaruh di pojokan. Kalau pakai yang tempat telur itu kelihatannya nggak estetis ditaruh di rumah Pak, kayak kita jualan telur. Tapi kalau rak telur tersusun ke atas kelihatannya bagus. Bahannya dari apa nanti kita, ya kamu harus melakukan riset atau desain. Contoh itu. Terus untuk membawa map atau berkas, kebetulan saya tiap hari naik sepeda itu Pak, sepeda kayu. Nah, saya caranya supaya bisa bawa file atau map gimana? Oh ini Pak, pakai tas kulit yang ditaruh di apa ya, kerangkanya sepeda. Supaya apa? Supaya tangannya bisa bebas untuk mengendarai sepeda, nggak gangguin orang nyetir sepeda gitu. Nah, dan seterusnya itu tugas dari kelas yang sebelumnya ada. Itu bisa juga sebagai inspirasi. Saya yakin desainnya juga pasti akan beda ya. Makanya di sini ada prototyping, prototyping studi model, bisa dengan bahan aslinya. Contohnya prototyping ini ya, bahan aslinya pakai apa? Filing sepeda itu Pak, untuk bawa tempat file untuk bawa file dengan sepeda itu bisa dengan kain, bisa juga dengan kulit. Nah, cari aja kulit itu berapa harganya. Dari situ nanti kita bisa melakukan penentuan desain akhir, ya menentukan harganya segini, kosnya berapa dan seterusnya. Nah, produk desain transportasi dan logistik. Nih contoh bawa pizza. Dulu bentuknya kotak, seiring dengan waktu udah agak dibuat bulat mengikuti bentuk pizzanya. Supaya apa? Yang pertama nggak ngabisin material, yang kedua juga lebih apa ya? Lebih estetis. Yang ketiga apa? Biasanya kalau ini udah bentuknya agak bulat itu penataannya kalau banyak gitu barangnya tidak akan makan tempat. Ya, seperti itu. Nah, di sini ada proses namanya perakitan dan finishing. Finishing berupa penghalusan atau pelapisan permukaan. Kalau kardus makanan ini finishingnya apa? Biasanya cuma diisi branding gitu aja, cap gitu aja. Terus finishingnya apa? Bagian dalamnya dilapis dengan apa ya? Ya sesuatu yang sifatnya dengan makanan, bahan makanan itu tidak gampang panas, tidak gampang apa ya? Tidak gampang menyerap minyak dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Oke, jadi intinya dalam kemasan produk transportasi dan logistik itu kita harus mengetahui ya, kalau memang arahnya untuk menyimpan telur ya berarti makanan kan ini, berarti harus seaman mungkin ya, jangan sampai mengkontaminasi produknya. Pizza, tempat pizza dari kardusnya bahannya yang tidak bagus, nah itu juga harus dicermati. Makanya saya bilang tadi, kalau bahannya bagus, kita tinggal untuk memperkuat brand ini, identitas atau brand ini tinggal dikasih cap. Ada Domino Pizza, BHD, Pizza Hut, pizza 1 meter, atau apa, dan seterusnya. Itu kan juga membantu dalam proses penjualan. Nah, bahan-bahan kardus nanti bisa riset ya di internet ya. Nah, di sini jangan lupa, ini ada ada yang namanya aturan. Nah, di sini jangan boleh sampai kena air, harus di tempat tertutup. Jangan dibanting, mudah pecah kalau memang telur yang dibawa, ya kan. Jangan susunannya jangan lebih dari 5, telur disusun lebih dari 5 tumpuk gitu kan pecah yang bagian bawah. Ya. Terus handle with care ya. Ini kayak gini ini logo. Nah, ini juga saya harapkan nanti kamu paham apa aja logo yang harus disematkan dalam produk logistik yang kamu buat. Nah, kayak gitu. Nah, ini juga posisinya harus menghadap ke atas, maksudnya gini. Jadi tidak boleh dimiringkan. Ini contohnya kalau kita bawa kulkas dibawa miring, rusak kompresornya nanti ya. Makanya harus dicermati benar. Nah, untuk bagian perhitungan biaya transportasi dan logistik nanti bisa riset sendiri kok. Bahan-bahan seperti kardus dan segala macam itu harus diketahui juga. Jangan lupa nanti ada juga dalam kegiatan transportasi logistik ini level marketing. Marketing ini yang seperti apa ya? Saat kita memiliki desain produknya, kita harus melakukan kegiatan marketing ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai barang yang kita miliki ini ternyata terlalu mahal sehingga akhirnya tidak bisa dijual, tidak memiliki nilai ekonomis ya, terlalu mahal. Nah, ini juga akan menyusahkan kalian sebagai produsen. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, marketing ini juga dipengaruhi dengan harga
ini harga dasar dari materialnya, harga dasar materialnya juga kamu harus melakukan riset, ya. Jangan sampai materialnya terlalu mahal sehingga akhirnya biaya produksi, baru biaya produksi itu kan biaya bukan belum biaya biaya nyimpen produk dan segala macam. Ini juga akan mempengaruhi harga atau keterserapan produk yang kalian miliki. Jadi produknya nggak bisa diserap pasar. Orang mau pakai dus yang kalian desain, memang bagus desain dusnya itu diwarnai, branding segala macam. Tapi karena dusnya ini sangat bagus banget, itu akhirnya tidak bisa dibeli, tidak bisa digunakan secara ekonomis di produk yang kita tuju, ya seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan mungkin sebelumnya. Jadi intinya besok kita hanya satu tugas aja untuk bab ini ya, dan seterusnya nanti semua open book ya. Tapi harapan saya sebelum kalian melakukan kegiatan open book ini, kalian sudah punya ide ingin membuat apa dulu. Jadi semalam sebelumnya belajarnya nggak usah per minggu ini, tapi kalau memang dari seminggu ini kamu punya ide, iya, aku ngelihat kalau di rumah itu ternyata gelas di rumah itu sangat banyak. Rak gelas itu memang bagus, tapi desainnya jadi nggak bagus karena apa? Itu bagian bawahnya ternyata kalau pas gelas ditaruh mengkurap ke bawah, itu Pak, raknya itu tetes-tetesannya itu bagian nampannya itu susah banget dikeringkan karena apa, kadang kita kan nggak cover, ternyata rak gelas itu nampaknya bagian ujungnya karena di pinggirnya korak-korakan ya, di tempat cuci piring ya. Nah itu ujungnya itu yang bagian tampungannya itu dibuat lubang dikit supaya langsung bisa masuk ke tempat drainase. Nah contoh kayak gitu itu juga suatu kegiatan transportasi dan logistik, karena transportasi logistik tidak hanya memindahkan barang atau kargo, tapi juga bagaimana saat barang ini disimpan, barang ini tidak rusak. Saat barang ini disimpan, barang ini mempunyai nilai perawatan. Ya seperti itu. Kayak contohnya spare part motor gitu. Spare part motor itu juga butuh. Ya, butuhnya apa? Contoh gini ya, kalau kita jualan biring atau laker itu ya yang buat muternya ban itu ya, nggak mungkin langsung ditaruh di kardus gitu aja sama produsen. Pasti ditaruh di kemasan plastik. Dan kemasan plastik ini punya grade yang dimana dia tidak akan rusak saat terkena grease atau apa ya, minyak pelumas atau lemak pelumas itu. Ini juga butuh pengetahuan. Nah, ini juga butuh desain yang apa ya, yang butuh desain yang bagus juga ya. Jangan sampai ter-AB ya, karena kalau ter-AB biasanya nggak laku barang. Kayak gitu. Ya, contohnya pinggir jalan tuh loh, ada orang jual nasi lombok ijo itu ya. Wah, modelnya kayak nasi padang gitu ya. Karena lombok ijo orang lebih sering dengar dari masakan Padang ya. Sambal apa? Lombok ijo gitu. Nah, itu kan modelnya kerucut yang agak panjang pinggir jalan tuh harganya 5.000, 6.000, 7.000 segituan. Itu juga trik marketing. Yang dimana juga desain transportasi dan logistik. Sebenarnya apapun ya. Jualan nasi kan butuh kemasan dan seterusnya. Jualan makanan, jualan kue, jualan apa ya, brownies, kukus, segala macam kan kue-kue sekarang. Kayak kamu beli makaron itu ya, kayak di makaron itu Bakerzin itu ya kan jual makaron ya di TP dulu, nggak tahu sekarang pada tutup ya, toko bagus-bagus gara-gara pandemi. Itu kan ada kemasan khususnya supaya apa, kalau jatuh nggak gampang pecah. Makanan itu kan agak keras ya, bukan biskuit tapi dia crisp gitu, kayak gitu. Ini nanyain sebelum saya akhiri. Ya, hari ini saya minta maaf ya karena ada kendala trouble tadi, saya jadi kesusahan untuk connect tadi. Gini, ini kan saya record, jadi kalau memang butuh rekotannya segera jawab saya, Pak, butuh rekotan untuk penjelasan hari ini gitu. Nanti saya share ya ke anu ke kalian, langsung saya share aja. Tapi per permintaan, kalau nggak diminta ya saya nggak share ya, supaya supaya nggak menumunin space. Ada yang tanyain sebelum saya akhiri hari ini? Ayo. Saya absen sekali lagi, dinyalain kameranya untuk kehadiran. Jangan lupa minggu depan saat ujian kamera udah benar-benar dinyalain ya. Insya Allah minggu depan kamu udah dapat kuota pendidikan yang didata per minggu ini. Kalau nggak dapat ya minggu depan artinya kan tetap harus nyalain sih kameranya. Oke, saya foto dulu untuk absensinya. 1, 2, 3.
Bentar, kurang jelas. Yes. Oke. Nah, satu, dua, tiga. Oke, ya minggu depan jadi kita join, langsung saya share soalnya. Kalau ada kesulitan nanti bisa langsung nanya ya. Intinya adalah melakukan kegiatan desain. Hari ini cukup sekian, insya Allah kita selalu sehat-sehat ya. Jadi tolong mohon doanya ini, katanya ada guru kita, suaminya Bu Puji, guru biologi itu kan lagi sakit. Tolong didoakan segera, ya semua segera sehat, segera sembuh, kita bisa, beliaunya bisa kumpul dengan keluarga. Saya akhiri, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Thank you.